Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para jamaah hadirin dan hadirat, segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah, semoga kita semua senantiasa dianugerahkan oleh Allah sehat, afiat, sempurna iman Islam, dan dapat melaksanakan atau menikmati ihsan atau manisnya beribadah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini kita akan bacakan kajian kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Faqala rahid radhiyallahu ta'ala wa rahimah adabul ghusli fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqa'in fakhudhil ina ilal mughtasali waghsil yadayka awwalan thalathan wa azil ma ala badanika min qadarin wa tawadda kama sabaqa fi wudu'ika lis-salati ma'a jami'id da'awati wa akhir ghasla qadamayka kay la yudhi'ul ma' fa idza faraghta minal wudu'i fasabbal ma'a ala ra'sika thalathan wa anta nawin raf'al hadathi minal janabah thumma ala shaqqikal ayman thalathan thumma ala al-aysari thalathan. Beliau Al-Imamul Ghazali menyampaikan panduan tentang tata krama dalam hal mandi. Adab atau tata krama mandi ini dapat diamalkan bukan hanya untuk urusan mandi besar, tapi mandi yang tidak wajib pun kita jaga adab-adab mandi ini. Baik mandi Jumat bisa, mandi salatul Id, ya, mandi mau berangkat kerja, semua kebiasaan, hal yang rutinitas bisa mendapat nilai ibadah, ya, dengan sebab niat ibadah. Minum itu rutinitas kita. Makan, nanti ada makan siang, itu rutinitas kita, kebutuhan kehidupan sehari-hari. Namun bila kita niatkan minum dengan tujuan agar tenggorokan kita hilang dahaga, sehingga lisan kita ringan untuk berzikir kepada Allah. Makan nasi sepiring di warung warteg ataupun padang,
Tapi bila diniatkan makan ini agar menjadi sebuah energi, tenaga untuk kita kuat beribadah, bekerja, menjemput rezeki, mengaji, sholat dan lain sebagainya, maka setiap butir nasi yang kita makan memiliki nilai ibadah. Ya, jadi niat itu penting sekali. Ya, mandi juga sama. Mandi kan artinya apa sih? Membasahi seluruh anggota tubuh. Yang membedakan apa? Niat. Dengan niat as-salihah tanqalibul adah ibadatan. Dengan niat yang baik, hal yang biasa, rutinitas keseharian kita dapat mendapatkan nilai ibadah. Tidur apa tidur itu? Memejamkan mata. Tapi kalau kita niatkan agar dengan tidur badan kita rehat, bangun fisiknya segar kembali, rian untuk sholat ibadah dan lain sebagainya, maka tidur kita 1 jam, 2 jam, 4, 5 jam dinilai ibadah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat tuh kaidahnya. Dengan sebuah niat, satu hal yang biasa menjadi istimewa ya. Begitupun sebaliknya, ada hal-hal yang secara lahiriah itu satu hal yang nilainya seperti ibadah, tapi kan tujuannya buruk, yang ibadah menjadi tidak mendapatkan nilai ibadah, bahkan bisa menjadi dosa. Ngaji nih, ngajar, tujuannya biar dipuji orang, tujuannya biar dianggap hebat. Nah, ngajinya nggak dapat nilai pahala, bahkan mendapatkan nilai dosa. Itu semua parameternya adalah apa? Niat, tujuan kita. Baik. Di sini Al-Imam Al-Ghazali berkata, fa idza asabatka janabatun, apabila dirimu terkena satu janabah. Kata janabah ini asalnya diambil dari kata-kata jambun, samping, atau janab, pinggiran, menjauh. Itu asalnya. Kenapa dibilang begitu? Karena istilah janabah ini biasanya digunakan untuk hubungan ya, hubungan biologis antara laki dan perempuan, suami dan istri. Biasanya kalau udah sampai pada puncak ya, sampai pada apa? Puncak ejakulasi, itu kan biasanya lemas ya. Nah nanti biasanya itu satu sama lain saling nyamping tuh. Satu sama lain saling nyamping. Itulah sebabnya disebut dengan janabah. Kalau bahasa kita hadas besar, bahasa simpelnya ya. Bila dirimu terkena hadas besar, dari sebab apa? Min ihtilamin, dari mimpi basah. Mimpi basah. Au wiqa'in, atau habis melakukan hubungan seksual. Fakhudh, maka ambillah al-ina'a, sebuah wadah, ilal mughtasali, ya, dibawa ke mana? Ke tempat buat kita membasuh badan. Jadi ambil wadah, jadikan tempat air untuk kita mandi ya. Kemudian pertama, sebelum menyiram anggota badan, waghsil yadaika, basuh dulu kedua tanganmu, awalan, pertama, salasan, 3 kali. Ambil air, basuh tangan kita 3 kali. Kemudian wa azil, dan hilangkan. Apa yang dihilangkan? Ala badanika min qadar, apa yang ada di atas tubuhmu dari bermacam kotoran. Jadi habis basuh tangan, bersihkan dulu di badan kalau ada sisa-sisa kotoran ya, atau misalnya cat atau apa saja. Kalau orang perempuan apa namanya, ada ini pelapis apa namanya ya, make up ya, bersihkan dulu, hilangkan semua bekas-bekas itu semua. Kemudian watawaddo, berwudulah.
Kama sabaqa fi wudu'ika lis-salati, sebagaimana penjelasannya telah lewat dalam masalah wudu'mu untuk sholat. Jadi artinya apa? Sebelum mandi, ya, setelah bersihkan badan dari sisa kotoran, kalau maaf sperma masih ada, bersihkan dulu spermanya, ya. Ada yang lengket-lengket atau apa, bersihkan dulu. Ada kotoran di bawah kuku, bersihkan dulu. Ada bekas pensil alis di sini atau celak atau shadow, bersihkan dulu semuanya, bersihin semua dulu. Kemudian berwudulah seperti wudu ketika mau sholat. Jadi sebelum mandi tuh wudu dulu tuh anjurannya. Ma'a jami'id da'awat, jangan lupa kemarin udah belajar kan bab doa-doa ketika berwudu, doa basuh wajah, doa ketika cuci tangan, doa ketika kumur, doa ketika basuh tangan sampai pundak sampai siku, doa ketika mengusap kepala atau rambut, doa ketika basuh atau usap kaki, baca semua. Pokoknya sebelum mandi wudu dulu seperti wudunya orang mau sholat. Wa akhir ghasla qadamaik. Kemudian ketika Anda berwudu tadi, setelah mengusap rambut, nah pas mau basuh atau usap kaki, belakangin aja, akhirkan saja. Kapan? Nanti bareng dengan ketika mandi. Emang boleh? Boleh. Boleh kok. Karena dalam wudu itu tidak ada kewajiban mualah. Yang ada hanya kewajiban tartib. Apa itu mualah? Mualah itu melangsungkan tanpa ada jeda antara basuhan atau usapan di antara rukun wudu. Artinya gini, ini namanya mualah nih, namanya mualah. Kita ke tempat wudu nih, basuh wajah, basuh tangan, ya masih apa lagi sisa? Kepala dengan kaki. Kita wudu di basuh wajah kalau sini penuh, kita ke toilet. Biasanya ada wastafel kan? Ya, ada wastafel. Waduh, penuh nih tempat wudu nih. Anak kesana aja sambil ke WC. Nah, di dekat toilet itu ada wastafel. Wudulah dari situ. Tangan, kumur, hidung, basuh wajah, ya, kemudian basuh tangan, usap rambut. Mana yang nyisa? Kalau pakai rok atau sarung atau gamis, ribet nggak angkat kakinya ke wastafel? Nah, Anda dari kantor yang ada toilet tadi, mau basuh kaki di sini, boleh nggak? Boleh. Karena tidak disyaratkan dalam wudu mualah. Boleh dicicil, ibaratnya begitu, enggak? Enggak langsung habis, enggak. Wajahnya di sana, tangan di sana, rambut kaki di sini, boleh. Itu namanya mualah. Lah, dari sono kemari bisa-bisa basuhan wajah dan tangan udah kering, enggak apa-apa. Karena tidak ada kewajiban dalam berwudu, itu mualah. Yang wajib tartib, berurutan. Dalam Al-Quran rukun wudu disebutkan basuh wajah, tangan, kepala dan kaki. Itu urutannya. Jadi nggak boleh ya kaki dulu, habis kaki rambut, kepala, kemudian tangan dan wajah, nggak boleh. Itu namanya tidak berurutan. Kalau mualah tidak wajib. Kalau tartib itu wajib. Jelas ini? Kecuali kecuali dalam satu kondisi kesehatan. Apa itu? Seorang yang terkena satu gangguan penyakit yang namanya daimul hadas. Enggak berhenti berhadas. Baik dari pintu depan, pelepasan depan atau pintu pelepasan belakang. Kalau bahasa Betawi beser, tahu nggak beser? Tahu kan? Beser. Ada beser depan, pipis terus-terusan nggak berhenti. Ada beser belakang, kentut melulu. Nah,
Atau kalau wanita lagi kena gangguan yang namanya istihadhah, berantakan masa haidnya. Di sini dalam kondisi ini seseorang punya kewajiban mualah, langsung nyambung. Bahkan bukan hanya dalam urusan wudu. Pertama, langsung nyambungnya dari mana? Antara masuk waktu dengan berwudu. Lalu antara wudu dengan sholat. Antara cebok ya, setelah masuk waktu sholat, kemudian setelah beristinja langsung berwudu, setelah berwudu langsung sholat. Itu dalam kondisi itu wajib mualah tuh, terus nyambung tanpa jeda. Begitu azan wudu ya, cebok dulu, habis cebok langsung wudu, habis wudu langsung sholat. Kalau kita alhamdulillah sehat normal, tidak ada kewajiban mualah. Artinya kalau orang yang tadi dalam kondisi beser, dia hanya boleh bersuci mulai dari istinja, kemudian wudu, kemudian sholat setelah azan. Kalau orang normal nggak apa-apa, boleh pilih sebelum azan. Contohnya nih, Anda tadi yang kesini saya lihat tuh, banyak yang nyampe sini jam 12 kurang 10, kan belum azan tuh ya. Berwudu, boleh. Kalau orang yang tadi kondisinya beser, nggak bisa. Tunggu dulu azan. Habis azan langsung dia ke WC, ngapain? Istinja dulu. Kalau ada perempuan, wanita yang kena istihadhah tadi berantakan masa haidnya, maka dia mesti ganti pembalut dulu. Habis ganti pembalut, cebok dulu, kemudian ganti pembalut, kemudian langsung wudu, kemudian langsung sholat. Niatnya juga beda kalau orang beser. Kalau orang normal, wudunya apa niatnya? Nawaitul wudu liraf'il hadas al-asghar kalau mau sempurna. Aku niat wudu menghilangkan atau mengangkat hadas kecil. Kalau orang yang sedang beser, baik beser kentut, beser darah, beser pipis, itu niatnya bukan mengangkat hadas ataupun najis, tidak. Kenapa? Karena sejatinya hadasnya tidak terangkat. Penghalang tuh kan arti hadas itu apa? Penghalang orang bisa sholat. Kalau lagi menstruasi berantakan yang namanya istihadhah, penghalangnya tidak terangkat. Kenapa? Karena masih keluar terus darahnya. Betul, paham ini? Yang kencing enggak berhenti kencingnya, sekalipun sedang wudu, sekalipun sudah wudu, sekalipun sedang sholat, masih keluar tuh netes airnya. Yang beser kentut, lagi wudu kentut, habis wudu kentut, lagi sholat kentut, habis sholat kentut. Nah, waliyadzubillah, itu namanya orang yang kena penyakit beser. Maka hadasnya tidak terangkat. Niatnya apa? Aku wudu agar diperbolehkan sholat sementara waktu. Jelas ya? Beda nih, kalau normal nih basuh wajah niat wudu karena Allah Ta'ala. Kalau tadi niatnya minta dibolehkan sholat, sekalipun syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Karena di antara syarat sahnya sholat harus bersih dari hadas dan najis. Baik dirinya, tempat sholatnya harus bersih. Jelas ini? Ya, jelas ini. Itu namanya mualah bagi orang yang terkena gangguan kesehatan berupa darah, najis atau darah atau pipis atau kentut. Kira-kira ada nggak sini yang beser? Ada nggak? Assalamualaikum. Ada yang pernah kena sakit beser nggak? Pernah beser? Beser pipis sama beser kentut. Laki-laki sih jarang. Yang sering kena perempuan. Namanya beser darah alias istihadhah. Berantakan masa menstruasinya. Ya, kadang penyebabnya nih stres, itu paling utama. Perempuan kalau udah stres, baik pikiran atau kelelahan badan, fisik, itu biasanya kena gangguan menstruasinya berantakan.
baik masuk waktu dan berhentinya atau ukuran durasi keluar darahnya. Kalau laki-laki alhamdulillah, makanya laki-laki harus sering kuat ibadah ketimbang perempuan. Oh, ya, baik. Dah, setelah itu setelah wudu ngapain lagi? Nah, setelah wudu untuk sholat, maka kata beliau, fa idza faragta minal wudu, kalau udah selesai wudu, maka silahkan tuangkan air di atas kepala. Berapa kali? 3 kali. Wa anta nawin raf'al hadasi minal jenabah. Sambil berniat basuh kepala nih, airnya tuang sini, aku niat mandi untuk mengangkat hadas jenabah. Tuh, kalau perempuan setelah bersuci dari haid, aku niat mandi bersuci dari apa? Dari haid, hadasnya haid. Tuh. Kemudian habis basuh kepala, basuhlah tubuh bagian kanan depan. Kemudian basuh air 3 kali, tuangin gimana? Bagian tubuh kanan arah depan. Kemudian kiri depan. Kemudian belakang kanan 3 kali juga. Setelah itu bagian kiri belakang. Setelah itu semua badan siram. Itu ya. Itu cara mandi hadas. Jangan lupa juga sambil diurut-urut karena khawatir ada air yang enggak kena, khususnya maaf yang besar-besar ukuran pagernya. Tahu pager kan? Ya. Kalau yang ini Masya Allah tipis nih Bang ini. Ya. Kalau kayak saya, Babe nih, yang ini udah ada gelember-gelember sini nih, Bapak juga nih sama saya sama nih, ya Pak ya. Kadang bagian bawah perut nggak kena air tuh, maka pastikan diurut-urut agar air semua masuk ke bagian yang ada banyak lipetan-lipetannya. Ya, kalau ibu-ibu lipetan perut, lipetan dada, ya itu pastikan airnya merata ke semua ke anggota tubuh. Itu kata beliau begitu ajarannya. Baik depan maupun belakang. Wa khallil sya'ra ra'sik. Lalu disela-selain tuh, dipijet-pijet. Ya, air pastikan nyerap khususnya ke rambut yang tebal-tebal rambutnya. Kalau yang tipis enggak usah. Sekali siram bisa nyampe. Yang rambut tebal ataupun yang jenggot tebal kayak Abang tuh. Ah, jenggot tuh, yang tebal lehernya tuh. Yang jenggot tebal itu airnya pastiin masuk ke sini. Kalau kayak saya mah udah pasti masuk nih mah, tipis, ya kan? Kayak punya bandot ya enggak? Nah, kalau yang jenggotnya panjang kayak Abang ini, ya pastikan air semua merata ke kulit dan rambut-rambut, baik rambut kepala maupun jenggot. Wa ausilil ma, sampaikan air ila ma'atifil badan, kepada lipet-lipetan badan, wa nabitis sya'ri ma khaffa minhu wa ma kasuf, dan pastikan air masuk kemana? Tempat tumbuhnya rambut. Selain rambut kepala dan jenggot ada rambut lain kan? Rambut alis, rambut kumis, ya pastikan airnya masuk semua situ. Rambut ketiak, ya rambut kemaluan, pastikan air merata semua ke sana, baik yang tipis maupun yang tebal, ya. Dan kalau bisa kayak rambut ketiak, rambut kemaluan, kalau bisa jangan sampai 40 hari. Udah potong, tipisin, cukur, kecuali rambut jenggot itu boleh dipelihara. Bahkan sebagian menyebutkan bagusnya dipelihara. Ya, minimal rambut jenggot. Rambut jenggot itu mana? Rambut yang tumbuh di wilayah janggut disebut jenggot. Dalam bahasa Arab lihyah, karena tumbuhnya di atas lahyah. Mana lahyah? Ini lahyah nih. Ini lahyah ini tempat tulang, 2 tulang rahang bawah ketemu. Ini apa namanya? Lahyah. Maka kadang ada yang orang ada belah manggisnya tuh, ya kan? Sampai ini kelihatan. Ini namanya nih, sini nih, wilayah ini namanya lahyah. Rambut yang tumbuh di sini namanya lihyah. Yang di sebelah sini lain lagi namanya. Yang sebelah sini lain lagi namanya. Tuh.
Jadi rambut di seputar wajah ini ada 20 nama. Ya, ada 20 nama. Jadi jangan salah paham nih, yang namanya rambut jenggot yang disebutkan sebagian ulama mengatakan sunnah untuk dipelihara, bahkan sebagian ulama meriwayatkan haram untuk dicukur, itu hanya rambut lihyah alias jenggot. Apa tuh jenggot? Rambut yang tumbuh di atas janggut. Mana janggut? Tempat apa? Tempat pertemuan dua rahang bawah kita. Nih, sini tuh. Mana ukurannya? Segini nih. Nih. Coba pegang nih, pegang. Pegang semua. Nih. Ya, segini. Nah, ini yang ketutupan jari nih, yang ketutupan jari di bawah bibir. Ya. Ini namanya rambut yang ketutupan tangan ini namanya jenggot. Ya, yang tumbuh di atas janggut. Bahkan rambut yang tumbuh di bawah bibir bawah bukan jenggot. Paham nih? Ada orang saya udah ada nih, abang ada nih. Ya, ini di bawah bibir nih, kan ada rambut nih, dikit nih. Ini namanya bukan rambut jenggot, bukan. Ada sendiri namanya rambut syafatah. Ya. Kalau jenggot ini mulai sini, mulai bawah dia tuh bawahnya nih sampai sini nih. Nah, ini namanya jenggot. Di sinilah ranah ada khilafiyah antar para ulama fikih. Sebagian bilang ini enggak boleh dicukur. Ya. Kalau ini semua dari sini nih, dari cambang sampai sini itu bukan lihyah. Ada nama sendiri dalam syariat. Jelas ya? Nah, gitu. Yang enggak boleh sini. Sebagian mata nggak boleh. Maka saya walaupun tipis-tipis biarin dah. Yang penting dipelihara dah. Siapa tahu dapat sunnahnya. Ya, gitu. Betul nggak? Habis udah pakai apa tuh? Di seluruh mondok udah pakai namanya kemiri dibakar, gosok. Kagak juga. Ya kan? Lagi musim apa namanya tuh? Kalau ngorban, ya kan rebutan tuh. Apa namanya? Minyaknya dengkul tuh, lak-lakan tuh. Ya, ambil gosok. Kagak tumbuh-tumbuh juga. Ya udah apalagi dah. Apa daya dah, ya kan? Maka beruntunglah orang-orang yang Allah kasih anugerah bisa memelihara rambut tumbuh di sini, jaga deh biar cakepan, rapiin ya gak? Kan gitu. Kan ada karisma tersendiri tuh, ya gak? Jangan tuh dijembreng-jembreng sampai udah kayak nyan, jangan. Ya, enggak ada gitu ya. Bahkan dalam keyakinan agama Yahudi termasuk jambang ya tidak boleh dicukur. Jambang tuh, nih mulai sini sama sini. Jadi dari atas telinga sampai sini ada namanya. Dari sini nih, ujung rahang atas sampai ke ujung rahang bawah ada namanya. Pertemuan ini ada nama sendiri nih. Itu kapan-kapan nanti kita kenalkan 20 nama rambut di seputar wajah. Baik ya. Kumis aja nih, kumis yang namanya syarib. Cuman dari sini doang nih, dari sini nih, ujung sini, nih kan tengah kosong nih. Sini, sampai sini namanya syarib nih. Ke bawah lain lagi nih. Tuh, ke bawah sini lain lagi. Yang hanya syarib ini. Mana syarib? Syarib itu artinya minum. Rambut yang ikut minum. Nah, rambut yang ikut minum itu namanya syarib. Bahasa kita, kumis. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali bilang, wahzar antamassa dzakaraka ba'dal wudu. Perhatikan ketika mandi, kan tadi ada sunnah wudu tuh. Nah, ketika basuh badan, tangan kita bagian dalam ini jangan sampai kesentuh zakar, alat vital. Kalau perempuan kesentuh bagian atas dalam, apalagi bagian bawah dalam. Kalau bagian luarnya masih nggak apa-apa. Maaf ini ibarat kata nih bagian ini nih bibirnya bawahnya wanita nih. Kesentuh ini nggak batal, tapi kesentuh sini nih batal nih. Ya, udah jangan bayangin dah pokoknya, paham kan maksudnya? Ya kan ya, kan nggak boleh juga kita bahasain itu ya. Nah, ya kan, tapi udah pada paham kan? Nah, kalau kita jangan bagian dalam kita nih tangan kesentuh alat vital kita, baik mulai dari atas ataupun pangkal. Kenapa? Wudunya batal. Nanti wudu lagi setelah mandi.
Tapi kalau Anda nggak nyentuh itu, bagian dalamnya ini gara-gara orang Islam wudu nggak pakai adab, mandi nggak pakai adab. Katanya Islam ngajarin berboros air. Siapa bilang? Nabi hanya berwudu dengan satu mud, satu gelas nih. Kapan-kapan insya Allah kalau ada kesempatan, tapi saya udah banyak kok di video, banyak ya. Banyak cara praktek wudu hanya dengan satu gelas. Sebagaimana Nabi berwudu. Semua dari mulai tangan, kumur, bisa semua. Nah kita ini airnya tuh di keran ini semua, itu namanya air fasilitas umum. Maka haram kita menggunakan fasum hanya untuk kepentingan pribadi. Itu. Kalau air pribadi, rumah kita makruh. Tapi kalau air punya umum, haram. Nah ini kadang nih kita umat Islam ini banyak yang enggak menjaga hal-hal yang bersifat umum, ya, lalu hanya kita pakai untuk kepentingan sendiri. Jalanan orang buat parkir mobil. Ya kan saya pengen punya mobil, mumpung dapat dari kantor. Ente siapin garasi mobil dulu, baru beli mobil. Kalau memang tinggalnya di daerah yang susah, jalannya kecil, nggak ada parkiran rumahnya, jangan beli mobil. Karena ada jalan umum Anda gunakan itu haram itu. Harus izin seluruh penghuni jalan itu. Karena Anda make. Oh bagaimana kalau acara? Hatta acara. Mau kawinan kah itu, pengajian, izin dulu. Minimal sementara sehari mau pakai buat acara boleh. Lah ini gak berhari-hari. Gak punya garasi, rumah petakan, beli mobil. Akhirnya jalan umum dipakai, gak boleh itu. Itu Islam sangat menjaga hak orang. Apalagi hak privasi orang. Begitupun yang bersifat fasilitas umum. Nah kalau di rumah air wudhunya berlebihan, makruh. Punya umum, haram. Bahkan wajib doman. Apa itu doman? Wajib ganti. Misal nih, gara-gara kita pakai wudhu air gede, orang berikutnya mau wudhu habis. Yang kita nih, wudhu habis, ya habis. Maka tadi yang makainya tidak sesuai dengan aturan syariat, berlebihan pakai airnya, kalau itu fasum, wajib ganti beliin air buat dia wudhu. Gimana Islam kira-kira Islam? Bagus Islam. Punya hak orang sangat dijaga, nggak boleh serampangan. Hak kehormatan orang, harta orang, harga diri orang, nyawa orang. Itu Islam sangat menjaga itu. Jelas ya? Nah ini hati-hati pakai air nih. Baik. Nah, fa in asabathu yaduka fa'id al-wudu. Kalau tangan kita sampai nyentuh kemaluan, maka wudunya wajib diulang setelah mandi. Baik. Wal faridatu min jumlati dzalika kullih. Maka hal yang diwajibkan dari semua tadi itu apa? An-niyatu, niat yang pertama. Oke, wajib ini. Untuk bedakan mandi, mana yang biasa, rutinitas, mana yang sunnah, mana yang wajib, apa yang bedain? Niatnya. Jadi di antara tujuan niat litamayuz, untuk bedain mana yang adat, kebiasaan, dan mana yang ibadat, itu niatnya. Mandi nih, niat mau menjaga kebersihan badan, mau ibadah, mau bekerja, dapat pahala. Pakai wangi-wangian, begitu juga. Ya. Wa izalatun najasah, menghilangkan najis di anggota badan kalau ada. Kalau buang air besar dulu setelah mandi, maka wajib pastikan istinja, bersihkan dulu itunya. Baik. Kemudian wasti'abul badani dan meratakan air ke seluruh badan bil ghusli dengan basuhan. Dah, kemudian wa fardul wudu, adapun fardunya wudu yang pertama ghuslul wajhi, membasuh wajah. Kemarin sudah saya gambarkan kan ukuran wajah di atas alis 4 jari nih ke atas ya. Di atas alis 4 jari nih, mulailah bagian ini atas wajah. Kemudian sampai ujung janggut. Ya, kuping ke kuping lebarnya. Wal yadaini, 2 tangan, ma'al mirfaqain, sampai termasuk siku. Ya, begini ukuran wudu nih minimal segini. Ini minimal segini. Tidak boleh kurang. Saya kadang-kadang maaf nih, suka merhatiin orang yang wudu situ tuh sembarangan nih, tangannya nggak sampai segini basuhnya. Ini yang terbuka nih, ini batas minimal wajib dibasuh.
yang nggak ketutupan baju tangan nih. Ini minimal wajib basuhnya. Mau lebih dikit boleh, jangan sampai kurang. Maka kalau bisa basuhnya dari arah sini nih, supaya kena semua ke bawah. Jangan begini, karena orang suka pakai keran tuh begini kan, ambil air, keran buka, gini-gini doang. Mesin doang nih, jangan. Tapi ambil dari air, tampung dari tangan, begini. Supaya kena semua ke bawah, ya. Sampai siku. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala. Ingat rambut kepala tuh, nih ukuran rambut kepala yang tertutup kopiah nih. Nih rambut kepala nih. Kalau ada rambut yang ngampleh apa ya? Menjulur, terurai. Seperti perempuan nih, rambutnya sampai sini, dia malas ke atas kepala, ujungnya dibasuh ini. Nggak bisa. Bapak di sana, anak gondrong tuh, ya kan tuh rambut terurai namanya. Biarin mumpung tidur, biarin. Ya. Itu rambut yang sampai situ tuh, kalau wudhu malas sampai ke atas, itu doang tuh yang sini dibasuh. Itu nggak bisa. Harus rambut bagian kepala. Tapi lain halnya dalam urusan tahallul. Nah, yang udah haji atau umroh atau akan haji dan umroh, ada namanya tahallul, mencukur rambut selesai sa'i. Ya, agar halal berpakaian kembali dan melakukan hal-hal yang dilarang, yang asalnya dilarang ketika ihram. Itu boleh mencukur rambut di luar kepala. Nah ini. Jangan atas sayang, ambil bawahnya, ceklek, potong. Boleh. Kalau wudhu nggak boleh rambut yang situ, nggak boleh. Baik laki-laki maupun perempuan, nggak boleh. Harus rambut yang diukuran batas kepala. Nih, yang sekarang ketutup kopiah nih, ini namanya rambut batas kepala nih. Nah tuh yang kelihatan tuh, maaf, sampai kopiah, yang kelihatan rambutnya itu bukan lagi rambut kepala. Antum nih, ya lihat tuh semua sama kita nih, rambut kelihatan tuh, itu bukan rambut batas kepala. Dalam wudhu yang harus diusap itu sebahagian rambut namun batas lingkar kepala. Jelas ya? Baik. Berikutnya, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Maaf, saya contohkan ya. Ini nih yang segini nih. Nah ini yang wajib dibasuh nih. Ya. Selebihnya sampai dengkul, betis itu sunnah saja. Baik. Marrotan, sekali. Jangan banyak-banyak. Ya. Sunnah 3 kali. Iya, air siapa lu pakai? Rumah lu boleh pakai air 3 kali. Air umum. Minimal kewajiban selesai. Kecuali bila dengan sekali basuhan belum merata. Ya, baik. Wa ma'adaha dan wat tartib dan wajib berurutan. Wa ma'adaha dan selain yang disebutkan di atas tadi itu sunanun muakkadah. Itu hanya hal yang disunahkan namun sangat disunahkan. Fadluha katsir. Keutamanya banyak. Wa thawabuha pahalanya jazil besar. Wal mutahawin biha khasirun. Orang yang remeh-remeh sunnah doang. Timbang sunnah doang. Nanti nih kan suka begitu ya, ente ngapain ngobrol, daripada ngobrol qobliyah dah, main HP mulu, sunnah doang, yang penting wajibnya, khasir, rugi. Bahkan Al-Imam Asy-Sya'rani pernah bilang, man tahawana bil adab, siapa orang yang suka ngegampangin hal-hal yang bersifat tata krama digampangin, tata krama doang. Orang ini akan apa? Terkena musibah, akan meremehkan hal-hal yang terdapat fadilah sunnah. Kalau orang remehin hal yang sunnah, nanti akan kena musibah, gampang remehin hal-hal yang wajib. Kalau orang gampangin hal-hal yang wajib, akan kena musibah nanti, meremehkan hal-hal yang haram. Awas, kadang mulut suka gampangin nih, timbang sunnah doang. Emang apa sih? Kan kagak dosa. Awas, orang yang mulai gitu nanti akan kena nih penyakit, ngeremehin hal-hal yang wajib. Cuman sekali doang tinggalin, apa sih emang? Sekali doang. Nanti udah gitu, akan kena penyakit ngeremehin hal-hal yang haram. Ya haram sekali doang, emang apa sih? Coba-coba doang, yang haram coba-coba doang. Awas, musibah nih. Maka janganlah nggampangin hal-hal, meremehkan hal-hal yang baik. Ya, jadi hal yang baik itu jangan pernah diremehin. Berapa banyak kata ulama, hal-hal yang baik itu dimulai dari hal yang remeh-remeh. Ya kan? Buang sampah, kan remeh itu.
Gampang, jangan begitu. Ya, kenapa? Kata mereka begini, lihatlah hujan. Hujan yang sampai bisa bikin banjir, hujan yang begitu lebat, coba lihat. Itu turunnya besar apa kecil-kecil? Kecil-kecil, cuma banyak. Makanya wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Rasulullah, jangan pernah ngeremehin hal-hal yang baik walaupun kecil. Bahkan kata Rasul, sekalipun hanya sekedar tersenyum di hadapan orang lain atau terlihat wajahnya cerah di hadapan orang. Jadi kalau kita punya masalah, urusan di rumah tangga, di mana-mana, tolong di hadapan orang lain jangan perlihatkan kesusahan muka kita. Kenapa? Kalau orang yang senang sama kita baik, paling cuma bisa bilang kasihan amat tuh muka belipet-lipet. Ya enggak? Yang enggak demen biar dirasah loh. Kan begitu ya? Jadi enggak ada untungnya. Bahkan dalam Al-Quran mengajarkan kita melalui ucapannya seorang nabi, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya akan memperlihatkan kesedihan dan mengadukan kesusahan kepada Allah. Buat apa yang lain? Ya kan? Yang demen bilang, aduh mohon maaf dah, gak bisa. Maafin ya, kasihan amat ente. Yang kagak demen berjerasah loh, sok banget sih. Nah itu ya. Nah ini sampai sini kita cukupkan kajian bab masalah mandi. Ya, baik, semoga bermanfaat. Dan ingat ya, perkara-perkara sunnah itu tujuan utama menambal kekurangan hal yang wajib. Anjuran, kesunahan, adab itu untuk nambal kekurangan hal-hal yang wajib. Ya, maka jangan heran, habis sholat pertama kali apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala? Oleh Rasulullah. Habis sholat ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh ngapain kita? Minta ampun. Padahal kan minta ampun itu mestinya setelah berbuat salah. Lah kok habis sholat suruh minta ampun? Iya, rupanya dalam sholat kita banyak berbuat salah. Makanya hal-hal yang tata krama sifatnya, fadilah keutamaan, apalagi sunnah, tujuan utamanya menambal kekurangan dalam hal yang wajib. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempurnaan dalam ibadah. Amin. Ya Rabbal.